Bab 1811 belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sudah tahu tentang kekuatan panah emas itu. Namun, mereka bahkan lebih kuat dari yang aku perkirakan. Petik 2. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mengangkat pengepungan untuk leluhur? Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan panah emas lainnya. Dia menempatkannya di tali busur dan ditujukan pada 4 kepala klan dan 5 peringkat 2 kaisar bela diri yang berperang melawan Bai Li Xuankong. Chu Feng tidak melarikan diri. Alih-alih, dia mengarahkan panahnya ke 4 kepala klan-klan agung. Mereka berempat berada di peringkat 3 Martial Emperors. Melihat adegan ini, kerumunan terkejut. Peringkat 2 kaisar martial, mati. Teriak Chu Feng eksplosif. Kemudian, dia melepaskan panah emas. Boom. Panah emas melesat menembus langit. Seperti naga emas lurus yang membawa kekuatan yang mampu menembus segala sesuatu di jalannya, panah emas ditembak ke arah salah satu dari peringkat 2 kaisar martial. Betul, Chu Feng tidak berencana untuk membunuh 4 kepala Imperial Clan. Bagaimanapun, mereka adalah peringkat 3 kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuat panah emas itu, masih tidak mungkin bagi panah emas untuk membunuh mereka. Chu Feng tahu tentang ini. Jadi, bahkan jika dia bereksperimen, dia hanya bisa bereksperimen menggunakan kaisar bela diri peringkat 2. Hiyah. Melihat panah emas melayang ke arahnya, si kaisar bela diri peringkat 2 itu sangat ketakutan. Dia tahu bahwa mustahil untuk menghindari panah. Menjadi sangat cerdas, ia melepaskan keterampilan bela diri tabu bumi dengan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap dengan harapan menghentikan panah emas yang masuk. Rumble, panah emas bertabrakan dengan erten tabu martial skill. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang menghujani seluruh penjuru. Ketika cahaya keemasan mulai menghilang, pangkat 2 tubuh kaisar bela diri itu basah oleh darah. Dia dipenuhi dengan luka yang mencengangkan. Namun, mereka hanya luka dangkal. Dia masih hidup. Panah emas hanya mampu melukainya, tetapi tidak mampu membunuhnya. Dia masih hidup, panah emas itu diblokir, kerumunan semua tercengang. Tentu saja, itu hanya mampu membunuh peringkat 1 kaisar martial. Chu Feng juga menyadari bahwa, terlepas dari seberapa kuat panah emas mungkin, kecuali jika dia melakukan serangan diam-diam, masih mungkin bagi mereka untuk membunuh seorang peringkat 2 martial emperor langsung. Yang bisa mereka bunuh hanyalah kaisar martial peringkat 1. Alis putih, apa yang masih kamu tunggu? Dia tidak dapat membunuh peringkat 2 kaisar bela diri. Cepat, bunuh dia, kepala klan Nangong Imperial Clan berteriak. Teman kecil Chu Feng, kita bertemu lagi. Setelah kepala klan Nangong Imperial Clan mengatakan kata-kata itu, sebuah bayangan melesat keluar dari bawah tanah dan mulai terbang menuju Chu Feng dan Hong Qiang. Itu tidak lain adalah Immortal Alis Putih. Selanjutnya, 2 peringkat 2 kaisar martial memisahkan diri dari pertempuran melawan Bai Li Xuankong dan terbang menuju Chu Feng. Salah satunya adalah kaisar martial peringkat 2 yang telah terluka oleh panah emas Chu Feng. Pria itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sementara dia telah tiba sebelum Chu Feng karena dia telah diperintahkan untuk membunuhnya, Chu Feng tahu bahwa, selain perintah itu, dia lebih tertarik untuk membalas dendam atas cedera yang telah disebabkan oleh Chu Feng. Pangkat 2 kaisar martial, Chu Feng mengambil panah emas lain, mengarahkannya di bawahnya, dan menembaknya ke arah Immortal berkerut putih, yang paling dekat dengannya. Hahaha, Immortal berkabut putih tertawa terbahak-bahak. Kemudian, banyak hambatan defensif mulai muncul di hadapannya berturut-turut. Mereka semua adalah penghalang pertahanan tingkat-tingkat naga Mark Royal. Meskipun panah emas itu menembus semua hambatan defensif, itu sudah kehilangan semua kekuatannya saat mencapai Immortal Alis Putih. Kemudian, Immortal Alis Putih meraih panah. Panah yang bagus. Sayangnya, itu tidak mampu melukaiku, ketika Immortal yang bermata putih memegang panah emas di tangannya dan melihatnya menghilang ke dalam cahaya kemasan. Dia mengungkapkan senyum yang sangat puas. Chu Feng, aku tahu kamu memiliki bakat luar biasa. Sejujurnya, aku cukup enggan untuk membunuh kamu. Sayangnya, hari ini, aku harus. Petik 2. Sebelum Immortal beralis putih bahkan bisa selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng benar-benar mengeluarkan panah yang memancarkan api ungu. Selanjutnya, Chu Feng telah menempatkan panah itu ke tali busur dan mengarahkannya padanya. Yang paling penting, sebagai spiritualis dunia jubah naga Mark, dia segera menyadari bahwa kekuatan yang terkandung di dalam panah api ungu itu sangat melampaui kekuatan panah emas. Immortal Alis Putih, selamat tinggal, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berteriak, pangkat 2 kaisar martial, mati. Rumble. Ledakan keras lainnya terdengar. Ledakan ini bahkan lebih menusuk telinga daripada ledakan dari panah emas sebelumnya. Setelah ledakan keras itu, panah api ungu berubah menjadi garis api yang melesat ke arah Immortal beralis putih. Tidak baik, Immortal Alis Putih berteriak. Dia segera berbalik dan mulai melarikan diri. Sayangnya, panah api ungu itu adalah panah yang fatal. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Immortal Alis Putih. Pada saat ini, Immortal Alis Putih tidak punya pilihan selain melarikan diri sambil menyiapkan formasi roh untuk menghentikan panah api ungu yang masuk. Sayangnya, penghalang pembentukan roh yang dia ciptakan seperti udara sebelum panah api ungu itu. Tidak hanya mereka ditembus dalam sekejap, mereka tidak mampu bahkan mengurangi kecepatan panah api ungu itu. Puji, akhirnya, panah api ungu itu, di depan tatapan kerumunan, menembus ke tubuh Immortal yang memiliki alis putih.
Saat berikutnya, Immortal Alis Putih mengeluarkan teriakan menyakitkan saat api ungu mulai menutupi tubuhnya. Memang, itu adalah api ungu. Selanjutnya, nyala api itu sangat aneh, mereka membuat gerakan mengancam. Seperti tangan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, mereka mulai merobek tubuh Immortal yang berkerut putih itu sepotong demi sepotong. Di bawah situasi seperti ini, Immortal Alis Putih segera dibakar menjadi kehampaan. Dia telah mati oleh panah api ungu itu. Menguasai. Tangisan penuh dengan sakit hati dan ketidakpercayaan terdengar dari kerumunan. Itu adalah murid Immortal beralis putih, Meng Xiaoyan. Teriakannya juga memberitahu orang banyak bahwa orang yang baru saja terbunuh bukan hanya Kaisar Bela Diri peringkat 2, ia juga seorang Immortal. Salah satu dari 10 spiritualis dunia yang diselubungi oleh Mark Naga yang berjubah royal di Tanah Suci Bela Diri. Sial, pada saat ini, kulit dari dua kaisar bela diri yang telah mendekati Chu Feng langsung berubah pucat pasi. Mereka segera berhenti di udara. Alasan untuk itu adalah karena setelah Chu Feng membunuh Immortal Alis Putih, dia mengeluarkan dua panah api ungu dan mengarahkan mereka ke mereka berdua. Pangkat dua kaisar marsial, mati. Rumble, rumble. Chu Feng tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Dia menembakkan kedua panah secara berurutan dan kemudian, seperti Immortal yang bermata putih, kedua kaisar marsial dua peringkat itu dibakar menjadi abu oleh nyala api ungu yang melonjak. Mereka berdua terbunuh oleh panah api ungu. Surga, apakah aku bermimpi? Bukankah itu Feng Feng agak terlalu menakutkan? Dia benar-benar membunuh tiga peringkat dua kaisar bela diri. Dengan kekuatan itu, siapa yang bisa menghentikannya? Petik 2. Banyak generasi tua terengah-engah tanpa henti. Sedangkan untuk generasi muda, mereka merasa diri mereka sangat inferior. Apakah dia masih anggota generasi muda? Siapa di antara generasi muda yang mampu membunuh kaisar marsial dengan mudah? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mencapai prestasi seperti itu. Karena itu, kerumunan dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Chu Feng telah membunuh 7 peringkat 1 kaisar marsial dan 3 peringkat 2 kaisar marsial berturut-turut, ada jejak frustrasi di matanya. Dia telah menggunakan 9 panah emas dan 3 panah api ungu berturut-turut. Dari panah yang diperolehnya hari itu, hanya 1 panah emas yang tersisa. Panah itu sangat berharga. Jika dia tidak menggunakannya, dan bukannya melelang setelah hari ini, dia pasti akan bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar untuk mereka. Sayangnya, dengan situasi hari ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Namun, dengan betapa berharganya panah itu, Chu Feng merasa enggan untuk menggunakannya. Namun, saat Chu Feng melihat ke-10 Cosmos Sacks di tangannya, dia mulai tersenyum. Meskipun dia telah menggunakan 9 panah emas dan 3 panah api ungu, dia telah mendapatkan banyak harta dari Immortal yang memiliki alis putih dan yang lainnya yang telah dia bunuh. Tanpa menyebutkan harta lainnya, 10 Cosmos Sacks berisi total 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Adapun berbagai harta lainnya, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Ini terutama berlaku untuk Cosmos Sack Immortal yang berkerut putih. Jumlah harta karun di Cosmos Sack-nya benar-benar menyenangkan mata. Semua yang diinginkan orang hadir. Terutama harta yang berguna bagi para spiritualis dunia, jumlahnya lebih banyak lagi. Satu-satunya penyesalan yang dimiliki Chu Feng adalah bahwa, meskipun ada banyak harta, tidak ada sumber daya budidaya yang berharga di antara mereka. Namun, karena harta itu sangat berharga, jika Chu Feng menjualnya di masa depan, ia akan dapat menukarnya dengan banyak keanehan alam yang bisa ia gunakan. Dengan demikian, Chu Feng masih sangat senang dengan panen ini. Bab 1812 munculnya The Avaricious Immortal. Senior Hong Qiang, pedang ganda ini cukup bagus. Ini sangat cocok untuk kamu. Terimalah. Chu Feng menyerahkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang pernah digunakan Kaisar Bela Diri peringkat 2 sebelumnya ke Hong Qiang. Karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu, bagaimanapun juga, sesuatu yang digunakan oleh Kaisar Bela Diri peringkat 2. Itu adalah salah satu persenjataan kekaisaran lengkap yang tidak lebih baik dari 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang diperoleh Chu Feng. Meskipun lebih rendah dari pedang abadi surgawi milik Chu Feng, pedang itu setara dengan pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu milik Feng Feng. Ini, Hong Qiang ingin menolak. Kamu seharusnya tidak menolaknya. Aku memiliki banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini bersama aku. Jika kamu tidak menerimanya, aku hanya akan menjualnya, kata Chu Feng. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Hong Qiang menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun Hong Qiang adalah kaisar bela diri sekarang, dia tidak memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Lagi pula, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangat berharga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berasal dari 4 klan kekaisaran besar, bagaimana mungkin orang bisa mendapatkan sebanyak itu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Sejauh Hong Qiang tahu, dari 9 kekuatan, Villa Pedang Kerajinan memiliki persenjataan kekaisaran yang paling tidak lengkap. Namun, bahkan dengan itu, mereka hanya memiliki 3 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Adapun kekuatan lain dari 9 kekuatan, itu sudah sangat layak jika mereka dapat memiliki 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Bahkan, beberapa di antara mereka hanya memiliki 1 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selanjutnya, mereka akan dianggap sebagai harta pelindung sekte mereka, yang dimiliki oleh orang-orang di tingkat majelis master, dan diturunkan dari generasi ke generasi.
Namun, pada saat ini, dia sebenarnya bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sendiri. Selain itu, kualitasnya sangat bagus. Karena itu, bagaimana Hong Qiang tidak bisa bahagia? Selain itu, karena master persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu sudah mati, Hong Qiang dapat dengan mudah menaklukkannya dan membuatnya digunakan olehnya. Hari ini, Hong Qiang benar-benar mendapat untung besar. Sialan, dia benar-benar menggunakan persenjataan kekaisaran klan kita yang tidak lengkap sebagai pembayaran untuk bantuan. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa dia berencana untuk menjualnya. Petik 2. Ketika mereka melihat bagaimana Chu Feng telah mendapatkan semua harta itu, dan benar-benar telah menyerahkan salah satu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di depan wajah mereka. Orang-orang dari klan 4 semuanya mengertakkan gigi dengan marah dan iri hati. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu hanya diperoleh oleh 4 klan kekaisaran besar selama bertahun-tahun dengan memasuki banyak sisa-sisa era kuno dengan harga kematian banyak ahli. Namun, hari ini, Chu Feng benar-benar menangkap mereka semua. Secara alami, mereka akan merasa tidak berdamai. Bahkan, pada saat ini, pasukan megah 4 klan kekaisaran besar yang terdiri dari ribuan orang telah mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang dari jauh. Namun, mereka hanya mampu mengepung mereka dari jauh. Selanjutnya, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Chu Feng dan Hong Qiang. Pada saat ini, praktis semua kaisar bela diri dari 4 kekaisaran besar telah ditembaki oleh musuh-musuh mereka. Mereka yang berada di bawah peringkat 2 Martial Emperor tewas atau terluka. Bahkan mereka yang masih hidup tidak berani mendekati Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng mampu membunuh bahkan peringkat 2 kaisar bela diri. Dengan demikian, bagaimana mungkin pangkat 1 kaisar bela diri berani menyerangnya? Jika mereka melakukan itu, mereka hanya akan membuang hidup mereka. Kalau saja aku mencoba masuk lebih dalam ke aula istana. Mungkin aku bisa mendapatkan harta yang mampu membunuh peringkat 3 kaisar bela diri. Jika aku bisa melakukannya, aku akan bisa membantu leluhur melarikan diri dari pengepungan. Petik 2. Setelah Chu Feng menyimpan hartanya, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melihat ke Bai Li Xuankong, yang masih bertarung dengan sengit. Dia menyesali kenyataan bahwa dia belum membuatnya lebih dalam ke aula istana yang telah dibuka Long Lin hari itu. Meskipun itu mungkin sangat berbahaya, meskipun dia mungkin terbunuh oleh kilin itu, juga mungkin dia bisa menaklukkan kilin itu. Lagi pula, di aula istana itu, hanya satu talenta yang penting. Jika dia masuk lebih dalam, itu akan lebih baik daripada situasi saat ini di mana dia ditempatkan. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa menonton sebagai immortal berambut salju, immortal kompas dan Bai Li Xuankong bertarung untuknya tanpa bisa untuk melakukan apa saja. Hong Qiang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, bawa Chu Feng pergi. Melihat bahwa Chu Feng dan Hong Qiang belum melarikan diri, Bai Li Xuankong berteriak dengan marah. Chu Feng, ayo pergi. Kami tidak dapat mengganggu pertempuran mereka. Petik 2. Lebih jauh lagi, mereka semua melakukan ini untukmu. Jika kamu ingin melarikan diri sekarang, mereka mungkin bisa melarikan diri nanti. Namun, jika kamu ingin tetap tinggal di sini, kamu hanya akan melemahkan kekuatan mereka, dan bahkan mungkin membahayakan mereka. Setelah Hong Qiang mengatakan kata-kata itu, ia meraih Chu Feng dan mulai melarikan diri. Bas. Namun, tepat setelah kedua pria itu berbalik, formasi roh emas cerah dan menyilaukan muncul dari segala arah dan menutupi mereka berdua. Pembentukan roh dunia Mark Naga. Melihat pembentukan roh di depan matanya, Chu Feng mulai mengerutkan kening. The White Alice Immortal sudah mati. Jadi, mengapa akan ada pembentukan roh dunia Mark Naga lain? Pasti ada spiritis dunia jubah naga Mark Royal lainnya yang bekerja untuk 4 klan kekaisaran besar. CK, teman kecil Chu Feng, apapun yang terjadi, kami kenalan lama. Kamu seharusnya tidak mendesak untuk pergi. Petik 2. Benar saja, setelah pembentukan roh dunia tanda naga muncul, sosok yang akrab muncul di luar pembentukan roh. Pria ini adalah salah satu dari 10 dewa. Selanjutnya, Chu Feng juga mengenalnya. Dia adalah Avaricious Immortal. Kembali di Munclot City, Avaricious Immortal ini mencoba mencegah Bai Li Xuankong melarikan diri dengan Chu Feng. Belum pernah Chu Feng berharap bahwa dia akan datang untuk mencegahnya melarikan diri lagi hari ini. Selanjutnya, menilai dari penampilannya, dia pasti telah menunggu di sini untuk waktu yang lama untuk menyergap Chu Feng. Avaricious Immortal, kamu benar-benar tercela. Ingat ini, dengan bagaimana kamu terus melawan aku berulang kali, aku, Chu Feng, pasti akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Mata Chu Feng melonjak karena kedinginan. Dia benar-benar merasa kebencian pahit untuk Avaricious Immortal. Hehe, teman kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan sangat benar. Seseorang seperti aku memang pantas mati. Namun, itu masih harus bergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku atau tidak. Petik 2. The Avaricious Immortal tertawa nakal. Kemudian, dia melihat keempat tetua tertinggi Utmos di jauh dan berteriak, 4 tetua, kehidupan Chu Feng saat ini di tanganku. Katakan, haruskah aku membunuhnya atau tidak? Petik 2. Bunuh dia, Avaricious Immortal, tolong bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, 4 klan kekaisaran besar kita pasti akan berterima kasih dengan harta yang sangat besar. 4 tetua terhormat agung berbicara secara serempak. Serakah, kamu berani? Jika kamu berani menyentuh muridku, aku akan membuatmu menemui nasib yang lebih menyedihkan daripada kematian. Immortal yang berambut salju berkata dengan marah.
Immortal berambut salju, aku tahu temperamen kamu. Bahkan jika aku membiarkan Chu Feng pergi hari ini, kamu pasti tidak akan membiarkan aku. Petik 2. Karena aku telah menunjukkan diri aku, itu berarti aku tidak takut kepada kamu. The Avaricious Immortal tersenyum puas. Kemudian, dia berkata, 4 tetua Tuhan, aku tidak membutuhkan kalian semua untuk berterima kasih kepada aku dengan harta yang sangat besar. Aku hanya membutuhkan kamu semua untuk menyetujui satu hal. Selama aku membunuh Chu Feng, semua hartanya akan menjadi milikku, dan kalian semua tidak akan melihatnya lagi. Apakah itu baik? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar menjadi sangat marah. Dewa abadi ini mengambil kesempatan untuk menjarah mereka dengan membuat permintaan yang luar biasa lagi. Meskipun dia tidak meminta sesuatu yang spesifik kali ini, jumlah harta yang dimiliki Chu Feng terlalu banyak untuk dihitung. Belum lagi apa yang dia miliki, hanya jumlah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang telah dia ambil dari 4 klan kekaisaran besar sudah sangat banyak. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu telah direbut oleh Chu Feng, tetap saja mereka adalah milik 4 klan kekaisaran besar mereka. Apa yang dikatakan Avaricious Immortal hanya setara dengan merebut harta itu untuk dirinya sendiri. Sangat baik, Avaricious, lakukan, bunuh dia. Keempat tetua yang maha tinggi tidak ragu sedikitpun, dan berbicara dengan tegas. Mereka tahu betul bahwa, dibandingkan dengan kehidupan Chu Feng, harta itu tidak bisa berarti apa-apa. Raito, mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Avaricious Immortal tumbuh semakin kuat. Kemudian, dia mengalihkan pandangan berbahaya ke Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus menyalahkan Immortal ini karena kejam. Sederhananya aku harus membantu mereka yang membayar aku untuk menghindari bencana. Selain itu, kamu menggertak murid aku hari itu. Karena itu, bagaimana aku bisa membiarkan kamu hidup? Petik 2. Saat dia mengatakan kata-kata itu, kebencian yang mendalam melintas di mata Avaricious Immortal. Puh. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Avaricious Immortal menyemprotkan seteguk darah ke formasi roh di depannya. Petik 2. Melihat adegan ini, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng dan Hong Qiang terkejut. Bukankah Avaricious Immortal ini ingin membunuhnya? Kenapa dia muntah darah saja? Bas. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Avaricious Immortal. Orang ini mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh dan penampilannya. Namun, jubah itu tidak mampu menyembunyikan auranya. Dia adalah Kaisar Marsial peringkat 4. Bab 1813 Kegagalan Rencana. Membunuh. The Avaricious Immortal telah terluka. Jadi, dia secara alami tahu bahwa seorang ahli telah ikut campur. Namun, hati serakahnya sudah bertekad untuk membunuh. Karena itu, dia mengabaikan ahli itu, bukannya berteriak keras, mengeluarkan senjata dan menusukkannya ke arah Chu Feng. Boom. Namun, individu berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan menembakkan telapak tangannya. Kemudian, teriakan menyedihkan terdengar. The Avaricious Immortal telah diketuk beberapa mil jauhnya. Meskipun serangan telapak tangan itu tidak membunuh Avaricious Immortal, dia dimutilasi dengan buruk saat dia jatuh ke tanah. Dia telah terluka serius, dan kehilangan kemampuan untuk terus berjuang. Pop. Kemudian, individu berjubah hitam itu meletakkan telapak tangannya ke formasi roh dunia. Dengan gemetar telapak tangannya, kekuatan ilahi terungkap. Sebelum kekuatannya yang luar biasa, formasi roh Mark Naga itu mulai pecah dan tersebar. Kemudian, dengan lambaian telapak tangannya, Chu Feng dan Hong Qiang keduanya memasuki kendalinya. Senior, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku harap kamu dapat membantu leluhur aku, serta dua dewa, melarikan diri, melihat pria misterius itu datang untuk menyelamatkannya. Chu Feng berbicara dan meminta bantuannya. Mendengar kata-kata itu, pria itu sedikit terkejut. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Wos, wos, wos. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Awan hitam mulai melonjak ketika tornado tak terbatas muncul entah dari mana. Tornado itu tiba di tempat di mana Bai Li Xuan Kong dan 4 kepala klan-klan besar bertarung. Saat angin kencang berputar, mereka benar-benar tak terhentikan. Meskipun tornado tidak memiliki niat untuk membunuh, ditelan olehnya, ketua klan besar dari 4 kekaisaran besar hanya bisa membiarkan diri mereka berputar seperti daun yang jatuh. Mereka tidak mampu melawan angin yang berputar kencang. Wos, tepat pada saat ini, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan meraih. Kemudian, Bai Li Xuan Kong berubah menjadi sinar cahaya dan tiba di depannya. Setelah itu, pria itu membawa Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuan Kong bersamanya dan memasuki ruang angkasa. Mereka menyembunyikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri? Four Clan Chief Imperial Clan Chief memimpin pasukan mereka dan mulai mengejar mereka. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar mereka? Belum lagi tubuhnya, pria itu langsung menyembunyikan semua auranya. Tentu saja, Chu Feng, Bai Li Xuan Kong dan Hong Qiang juga disembunyikan dengannya. Chu Feng telah diselamatkan, pria itu sangat kuat. Dia sebenarnya adalah Kaisar Marsial peringkat 4. Siapa sebenarnya dia? Petik 2.
Siapa lagi dia? Dia pastilah ayah Zhang Tianyi, penguasa benteng. Selain dia, siapa yang mungkin memiliki kemampuan semacam ini? Kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke arah benteng. Adapun orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, tidak hanya mereka melihat benteng, tatapan mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat marah sehingga mata mereka memerah. Niat membunuh tanpa batas telah menutupi seluruh benteng. Meskipun mereka tahu bahwa ayah Zhang Tianyi bukan seseorang yang dipandang rendah, tetap saja dia membuat musuh dari 4 klan kekaisaran besar mereka dengan menyelamatkan Chu Feng. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan membiarkan masalah itu hilang. Semuanya, kamu harus memiliki bukti dari apa yang kamu katakan. Lain, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Namun, tepat pada saat ini, ayah Zhang Tianyi terbang keluar dari benteng. Dia berdiri di atas benteng dan mulai di kerumunan dengan ekspresi membunuh. Reaksinya dapat dimengerti. Bagaimanapun, memang benar bahwa orang banyak itu menuduhnya salah. Ini sebenarnya bukan dia. Setelah melihat penampilan ayah Zhang Tianyi, semua orang terkejut. Pria berjubah hitam itu sudah melarikan diri. Selanjutnya, dia telah melarikan diri keluar. Namun, ayah Zhang Tianyi segera muncul. Ini berarti bahwa orang yang menyelamatkan Chu Feng benar-benar bukan dia. Namun, jika bukan dia, lalu siapa yang menyelamatkan Chu Feng? Bukankah ini berarti ada karakter agung lain dengan penanaman peringkat 4 kaisar bela diri yang mendukung Chu Feng? Tidak hanya Chu Feng memiliki dukungan dari Immortal Kompas, Immortal Berambut Salju dan bahwa Kaisar Marsial mengenakan topi bambu kerucut. Ia benar-benar memiliki dukungan dari Kaisar Marsial peringkat 4 lainnya. Ini terlalu mengejutkan. Persisnya seberapa kuat dukungan Chu Feng? Tidakkah ini berarti dia benar-benar mampu melawan 4 kekaisaran-kekaisaran besar yang terus ada selama beberapa puluh ribu tahun? Ketika orang banyak memikirkan hal ini, banyak dari mereka kewalahan. Bahkan setelah waktu yang lama, mereka tidak bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Chu Feng datang entah dari mana. Namun, ia ternyata memiliki asal-usul yang agung. Tepat pada saat ini, Immortal Berambut Salju tiba-tiba berteriak, sampah tua yang tak tahu malu, Immortal ini tidak akan bermain dengan kalian semua lagi. Kemudian, dia melempar barang. Segera, asap tebal mulai melonjak. Asap menutupi garis pandang semua orang. Semua orang, selamat tinggal. Pada saat yang sama, Immortal Kompas juga mengeluarkan item serupa. Setelah dia membuang item itu, asap tebal juga mulai melonjak. Saat asap tebal menyebar, kedua dewa sudah melarikan diri. Jika kalian semua tidak mengejar aku tidak akan melihat lebih jauh apa yang terjadi hari ini. Namun, jika kamu mengejar aku pasti akan membuatnya sehingga 4 klan kamu tidak dapat hidup dalam damai. Tidak hanya Immortal Berambut Salju melarikan diri. Dia bahkan secara terbuka mengancam 4 klan kekaisaran besar. Sialan, pada saat ini, 6 tetua maha tinggi Utmos dari 4 klan kekaisaran besar semua gemetar karena marah. Namun, tidak ada dari mereka yang mengejar Immortal yang berambut salju atau Immortal Kompas. Sebenarnya, jika mereka benar-benar ingin mengandung Immortal Berambut Salju dan Immortal Kompas, mereka mampu melakukannya. Namun, bahkan jika mereka mengandungnya, apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka mampu membunuh mereka berdua, mereka sudah akan melakukannya. Mengapa mereka harus bertarung begitu lama? Jika mereka terus melawan mereka mungkin mendorong mereka berdua ke sudut. Jika itu terjadi, Immortal Berambut Salju dan Immortal Kompas mungkin mulai membantai orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar mereka secara terbuka. Pada saat itu, korban pada 4 klan kekaisaran besar mereka mungkin tidak hanya sebesar ini. Namun, semakin seperti ini, semakin mereka tidak berdamai dan marah. Kebencian yang mereka rasakan untuk Immortal Berambut Salju dan Immortal Kompas sangat besar. Mereka telah menyergap untuk waktu yang lama, dan mempersiapkan dengan cermat untuk menangkap dan membunuh Chu Feng. Namun, pada akhirnya, tidak hanya Chu Feng yang melarikan diri, mereka tampaknya bahkan tidak melukai Chu Feng sedikit pun. Namun, lihat mereka. Mereka sangat menderita. Tidak menyebutkan mereka yang bukan Kaisar Marsial, ada banyak korban bahkan di antara Kaisar Marsial mereka. Paling tak bisa berkata-kata, 10 Kaisar Marsial yang tewas telah dibunuh oleh Chu Feng. Bahkan Immortal yang memiliki alis putih telah mati di tangan Chu Feng. Namun, pada akhirnya, semua ini disebabkan oleh Immortal Berambut Salju dan Immortal Kompas. Jika mereka tidak ikut campur, bagaimana mungkin Chu Feng bisa melarikan diri? Dia sudah terbunuh oleh mereka. Namun, meskipun mereka tahu bahwa itu semua kesalahan Immortal Berambut Salju dan Immortal Kompas, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka melarikan diri. Setelah semua, dengan pasukan yang mereka miliki bersama mereka di sini, itu tidak cocok bagi mereka untuk melawan Immortal yang berambut salju dan Immortal Kompas sampai akhir yang pahit. Jika mereka ingin melenyapkan mereka berdua, mereka harus memikirkan cara lain untuk melakukannya. Yang sedang berkata, tetap bahwa mereka telah dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Benar-benar dikalahkan di atas itu. Apa yang telah mereka derita tidak hanya terbatas pada hilangnya kaisar bela diri dan elit dari 4 klan yang telah mereka pelihara selama bertahun-tahun. Martabat dan wajah 4 kekaisaran-kekaisaran besar mereka juga telah diinjak-injak. Jadi, pada saat ini, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar sangat tertekan. Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Chu Feng belaka bisa memiliki dukungan dari banyak orang.
Namun, terlepas dari betapa tertekannya 4 klan kekaisaran besar, mereka tidak mampu menghentikan kerumunan dari menjalankan mulut mereka. Setelah semua, hari ini, orang banyak telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa gagahnya Chu Feng. Belum lagi 4 kekaisaran-kekaisaran besar sendiri memikirkannya. Bahkan para pengamat yang hadir di sini hari ini tahu bahwa keputusan 4 kekaisaran-kekaisaran besar untuk menjadikan Chu Feng musuh kemungkinan akan berarti bahwa masa depan mereka akan sangat sulit. Setelah semua, anak itu dengan nama Chu Feng benar-benar terlalu menantang surga. Pada saat ini, jauh dari keramaian, 3 siluet tersembunyi di dalam kehampaan. Sementara 3 orang ini memiliki penampilan seperti manusia, ada keunikan pada mereka. Mereka memiliki rambut pirang, mata hijau dan tinggi dan kurus. Penampilan mereka berkali-kali lebih indah daripada manusia biasa. Meskipun 2 dari mereka jelas-jelas lelaki tua, mereka jauh lebih tampan daripada lelaki tua manusia biasa. Sudah pasti bahwa mereka sangat tampan ketika mereka masih muda. Di antara mereka bertiga adalah anggota generasi muda. Pria itu memiliki wajah yang mirip dengan wanita. Sebelum dia, perempuan biasa akan kehilangan kemegahan mereka. Dia benar-benar terlalu cantik. Jika dia seorang wanita, dia akan menjadi cantik. Namun, dengan penampilannya, ia tidak memiliki jejak maskulinitas. Namun, ketika mengabaikan penampilannya, pria ini memiliki kultivasi yang luar biasa. Dia, paling banyak, hanya 10 tahun lebih tua dari Chu Feng. Dia pasti bisa dianggap sebagai anggota generasi muda. Namun, dia adalah seorang kaisar bela diri, peringkat 1 kaisar bela diri. Adapun 2 pria tua berdiri di kedua sisi di belakangnya, mereka bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya mereka martial emperors, mereka juga peringkat 4 martial emperor. Kedua orang tua itu adalah orang-orang dengan kaliber yang sama dengan 4 tetua tertinggi klan agung tertinggi, yang abadi kompas dan yang abadi berambut salju. Ketiga orang ini semuanya peri elf kuno. Tidak, tepatnya, mereka adalah orang-orang dari kerajaan elf. Bab 1814 reaksi dari berbagai kekuatan. Chu Feng itu benar-benar luar biasa. Setelah bertahun-tahun akhirnya telah muncul orang lain dari ras manusia yang dapat melawan generasi muda elf zaman kuno kita, dari 2 lelaki tua itu. Yang memiliki bekas luka di sisi kiri wajahnya memandang ke arah di mana Chu Feng melarikan diri dan tersentak. Bersaing, hanya itu Chu Feng, tetua Mosu, kamu terlalu memikirkannya, bukan? Peri muda itu mendengus pelan. Meskipun dia telah mengalami teknik Chu Feng, dia masih tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Tuan muda Yuin, jika kamu bertarung melawan Chu Feng itu, berapa persen kepastian yang akan kamu miliki dalam kemenangan? Tanya sesepuh dengan nama Mo Su. Murid bernama Yuin itu dengan dingin mendengus dan kemudian berkata dengan percaya diri, berapa persen kepastian kemenangan? Secara alami, 100%. Petik 2. 100%. Bahkan jika Chu Feng itu tidak menggunakan harta, dia masih mampu bertarung melawan kaisar marsial peringkat 1. Tetua itu dengan nama Mo Su mengerutkan keningnya dengan ringan. Dia tidak percaya pada Yuin. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menemukan kesempatan untuk bertarung melawannya. Pada saat itu, kamu akan mengetahui kekuatanku. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Tuan Muda Yuin itu berbalik dan berjalan pergi. Tetua Mo Su menghela nafas. Sementara Tuan Muda Yuin memang memiliki bakat luar biasa, dia terlalu sombong dan sombong. Selain itu, para jenius muncul di antara manusia dalam jumlah besar. Aku khawatir itu akan seperti yang dikatakan rumor, dan penguasa lain akan segera lahir. Petik 2. Jika ini berlanjut, dengan temperamen Tuan Muda Yuin, aku khawatir dia akan berakhir menderita. Jejak kekhawatiran muncul di mata tetua Mo Su. Saudara Mo Su, aku pikir kamu terlalu memikirkan hal-hal. Meskipun Tuan Muda Yuin sangat sombong, ia memiliki kekuatan untuk sombong. Kamu sekarang harus tahu bahwa dia akan menerobos ke peringkat 2 kaisar bela diri, kata pria tua berambut putih lainnya. Brother Mo Wen, apa yang kamu katakan kebenaran? Mendengar kata-kata itu, tetua Mo Su terkejut. Tentu saja, kemungkinan besar, Tuan Muda Yuin sekali lagi akan mendapatkan kedudukan generasi muda nomor 1 elf kuno kita. Petik 2. Sejak Lady Princess memasuki ranah Martial Emperor setengah tahun yang lalu, status anggota nomor 1 generasi muda telah dipegang oleh Lady Princess sepanjang waktu. Dan sekarang, akhirnya akan kembali ke Tuan Muda Yuin. Ketika menyebutkan masalah ini, tetua Mo Wen cukup senang. Tampaknya dia ingin Tuan Muda Yuin itu menjadi generasi muda nomor 1 dari peri kuno. Secara alami, tidak ada kesalahan dapat ditemukan dalam bakat Tuan Muda Yuin. Selain itu, bagaimana dia bisa terus mempertahankan status generasi muda nomor 1 era elf kuno? Sayangnya, putri-putri sudah dewasa sekarang. Aku khawatir Tuan Muda Yuin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil kembali posisi nomor 1 di generasi yang lebih muda. Dalam seluruh hidupnya, dia hanya akan menjadi nomor 2, tetua Mo Su berkata sambil tersenyum berseri-seri. Maksud kamu, mungkinkah? Mendengar kata-kata itu, tetua Mo Wen mengungkapkan ekspresi terkejut. Betul, Lady Princess sudah menjadi kaisar bela diri peringkat 2, tetua Mo Su mengangguk. Haha, Nyonya Putri benar-benar memenuhi harapan. Era ini memang era di mana penguasa akan lahir. Hanya saja, penguasa era ini tidak akan lagi menjadi manusia. Sebaliknya, itu akan menjadi peri era kuno. Mendengar apa yang dikatakan tetua Mo Su, tetua Mo Wen juga sangat gembira.
Pada saat ketika sebagian besar orang mengenang kembali pertempuran yang luar biasa Chu Feng dan yang lainnya telah bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar. Karakter yang benar-benar penting telah ditinggalkan secara berturut-turut. Ahli top dari 3 istana adalah di antara orang-orang yang telah pergi. Istana Hukum Surgawi. Tetua yang memimpin kelompok orang-orang dari Istana Hukum Surgawi adalah Kaisar Marsial peringkat 3. Pada saat ini, ada total 3 orang yang mengikutinya. 2 dari mereka adalah Tetua Istana Hukum Surgawi. Mereka berdua memiliki kultivasi yang lebih lemah dari miliknya, dan peringkat 2 Kaisar Marsial. Adapun orang yang tersisa, itu adalah seorang murid. Tentu, orang ini akan menjadi murid nomor 1 Istana Hukum Surgawi, Kepala Jenderal Surgawi, Leng Yue. Leng Yue, kamu pasti benar-benar telah dikalahkan oleh Chu Feng itu, kan? Pemimpin terkemuka bertanya. Murid ini tidak kompeten. Aku telah mempermalukan reputasi Istana Hukum Surgawi kami. Elder, tolong hukum aku. Leng Yue memiliki ekspresi malu. Menghukum apa? Bukan karena kamu tidak kompeten, itu hanya bahwa Chu Feng yang terlalu kuat. Anak itu memang luar biasa. Orang tua ini telah hidup selama 7.937 tahun. Aku telah melihat banyak orang sepanjang hidup aku. Namun, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan anggota generasi muda yang kuat. Oleh generasi muda, aku berbicara tentang mereka yang berusia di bawah 100 tahun. Adapun Chu Feng itu, dia mungkin bahkan belum berusia 30 tahun, bukan? Tetua itu tersentak kagum. Tetua, anak itu berani menyerang Leng Yue. Dia sama sekali tidak menempatkan Istana Hukum Surgawi kita di matanya. Haruskah kita pergi dan membunuhnya? Salah satu dari 2 pangkat 2 Kaisar Marsial bertanya. Apakah kamu ingin membunuh Chu Feng, atau apakah kamu menginginkan harta yang dia miliki? Elder, aku hanya... Kamu tidak perlu mengatakan lagi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Sebelum tetua itu menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, tetua terkemuka itu menatapnya. Pada saat ini, tetua itu tidak berani membantahnya, dan menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Seolah-olah dia mengakuinya. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Sebelum Lord Palace Master keluar dari pelatihan tertutupnya, kamu tidak diizinkan untuk menimbulkan masalah baginya. Bahkan jika kita ingin menyerang Chu Feng, kita harus menunggu sampai Tuan Istana-Istana keluar dari pelatihan tertutup sebelum memutuskan. Lain, jika kamu membuat marah Tuan Istana, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Mengerti, kata tetua. Bawahan ini mengerti, 2 pangkat 2 Kaisar Marsial menganggukkan kepala mereka. Istana Raja Fana. Pada saat ini, ada juga beberapa tetua tingkat Kaisar Marsial yang bergegas kembali. Orang yang memimpin mereka juga peringkat 3 Martial Emperor. Pada saat ini, dia tampak berpikir keras. Tuanku, apa yang kamu pikirkan? Pangkat 1 Martial Emperor bertanya pada pemimpin senior. Anak itu Chu Feng benar-benar terlalu menantang surga. Jika seorang tuan benar-benar akan lahir di era ini, aku percaya tuan itu tidak lain adalah dia, kata pemimpin senior. Bukankah di sana juga ada penerus Kaisar Gong, Zhang Tianyi itu? Mungkin Zhang Tianyi bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Bagaimanapun, ia memperoleh gelar generasi muda terkuat, kata seseorang. Generasi muda terkuat, itu tidak lebih dari reputasi palsu. Percayalah kepadaku, bahwa Zhang Tianyi pasti kalah dengan Chu Feng. Setelah tetua itu mengatakan kata-kata itu, dia menghela nafas dan kemudian berkata, dengan kelahiran tuan. Istana Raja Fana kita tidak akan lagi menjadi yang terkuat di antara semua manusia. Jika itu Chu Feng benar-benar matang, di masa depan, Istana Raja Fana kita harus mempertimbangkannya dalam setiap masalah. Petik 2. Tuan, apakah Tuan benar-benar sekuat itu? Seseorang bertanya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa mereka disebut Tuan? Pemimpin senior berkata. Tuanku, bagaimana kalau kita menghilangkan Chu Feng sebelum dia jatuh tempo? Dengan hanya kamu. Pemimpin senior melemparkan pandangan menghina pada peringkat 1 Kaisar Marsial. Kemudian, dia berkata, bahkan 3 peringkat 2 Kaisar bela diri telah terbunuh olehnya hari ini. Di antara mereka bahkan ada spiritualis dunia jubah naga tanda, abadi alis putih. Kamu hanya seorang Kaisar bela diri peringkat 1, kepastian apa yang bisa membunuh Chu Feng yang kamu miliki? Petik 2. Aku, pangkat 1 itu Martial Emperor berubah tanpa bisa berkata-kata. Memikirkannya, dia benar-benar tidak memiliki kepastian sama sekali. Lupakan saja, kita harus mempertimbangkan hal ini secara panjang lebar. Mari kita kembali dan melaporkan ini kepada Lord Palace Master terlebih dahulu, dan kami akan meminta dia mengambil keputusan, kata pemimpin senior. Ya, yang lain berkata serempak. Istana Dunia Bawah. Pada saat ini, mereka juga mendiskusikan Chu Feng. Namun, reaksi mereka benar-benar berbeda dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Tuan Underworld Hakim, kamu mengatakan bahwa Chu Feng sangat mungkin menjadi penguasa era ini? Kata Kaisar bela diri peringkat 2 kepada sesepuh terkemuka dengan ekspresi kegembiraan. Yang lain juga sangat bersemangat. Tetua terkemuka adalah seorang lelaki tua dengan kulit-kulit hitam seperti tinta. Selanjutnya, ia setipis korek api. Melihatnya, orang akan berpikir bahwa dia terdiri dari hanya kulit dan tulang. Jika pakaiannya dilepas, dia akan menyerupai mayat kering. Penampilannya benar-benar menakutkan. Namun, sementara pria tua ini memiliki penampilan yang sangat menakutkan, matanya cerah dan penuh ekspresi. Selain itu, kultivasinya adalah peringkat 4 Kaisar Marsial.
Dia jauh lebih kuat daripada dua tetua terkemuka yang dikirim oleh Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana untuk kesempatan ini. Adapun pria ini, dia sangat terkenal di tanah suci martialism. Belum lagi kepala klan 4 klan, bahkan tetua yang terhormat Utmos mereka tidak akan berani bertindak ceroboh terhadapnya. Pria ini karena fakta bahwa ia memiliki kulit gelap, penampilan yang sangat jahat, dan posisi Hakim Underworld di Istana Underworld, ia dikenal sebagai Hakim Underworld Black Fiend. Apa yang kalian pikirkan? Sangat mengasyikkan, bukan? Saat itu, ketika Kaisar Qi, Kaisar Huang, Kaisar Gong dan Kaisar Qing adalah penguasa, umat manusia kita memiliki otoritas yang menakjubkan. Kami benar-benar eksistensi yang berdiri di puncak tanah suci martialisme. Bahkan elf era kuno tidak berani bertindak sembarangan terhadap kita. Petik 2. Namun, setelah wafatnya Kaisar Qing, tidak pernah ada orang yang mampu menekan peri kuno. Meskipun mereka jarang menunjukkan diri mereka sendiri dan mengeluarkan sensasi disembunyikan dari dunia sekuler, 3 istana kita paling tahu betapa sombongnya peri elf kuno itu. Petik 2. Mereka menempati sisa-sisa dan tempat pemakaman era kuno yang paling. Mereka telah memonopoli banyak manfaat. Meskipun mereka tampaknya dihilangkan dari hal-hal duniawi, mereka sebenarnya adalah bandit. Dia menghela nafas. Namun, jika Chu Feng benar-benar menjadi penguasa era ini, dia pasti akan membela kita manusia. Pada saat itu, bagaimana mungkin para elf era kuno masih berani bertindak sombong? Saat Hakim Underworld Black Fiend mengatakan kata-kata itu, tatapannya mulai berkedip. Seolah-olah dia sudah melihat kedatangan hari itu, dia mengungkapkan ekspresi kendur. Apa yang Tuan Hakim Dunia Bawah katakan sangat benar. Tetapi, Tuan Underworld Hakim, mengapa kamu menyebutkan Kaisar Qi, Kaisar Huang, Kaisar Gong dan Kaisar Qing, tetapi bukan Kaisar Binatang? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Bab 1815 permintaan dari penolong satu orang. Kaisar Binatang itu bukan manusia. Dia secara alami tidak bisa dihitung, kata Hakim Underworld Black Fiend. Dia benar-benar bukan manusia? Tidakkah ada orang yang mengatakan bahwa Kaisar Binatang hanya dikenal sebagai Kaisar Binatang karena dia adalah manusia yang dibudidayakan dengan teknik bela diri seperti binatang buas yang istimewa? Pada saat ini, para tetua sekitarnya semua terkejut. Itu hanya rumor. Kaisar Binatang adalah binatang yang mengerikan. Hanya, tidak ada yang tahu jenis binatang mengerikan apa dia. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada seorang pun di zamannya yang mampu memaksanya untuk mengungkapkan bentuk aslinya, kata Hakim Underworld Black Fiend. Jadi begitu, kerumunan itu mengangguk. Tuan Underworld Hakim, menurut kamu siapa yang menyelamatkan Chu Feng hari ini? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisa jadi siapa saja. Dia mungkin seorang ahli tersembunyi, atau salah satu dari 10 dewa. Bahkan mungkin baginya adalah seseorang dari 3 istana atau bahkan 4 klan. Segalanya mungkin, kata Hakim Underworld Black Fiend. Mungkinkah dia adalah seseorang dari klan 4? Tuan Hakim Underworld, mohon permisi pelanggaran bawahan ini, tapi aku merasa itu sepertinya tidak realistis, bukan? 4 klan sangat ingin membunuh Chu Feng. Jadi, mengapa seseorang dari 4 klan menyelamatkannya? Seseorang berkata, kamu tidak mengerti, Chu Feng memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan bakatnya juga sangat menantang surga. Bukan hanya harta yang ia miliki cukup untuk membuat orang ingin membunuhnya, hanya bakatnya yang luar biasa sudah cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai ancaman. Petik 2. Hanya, apa yang aku katakan adalah, ada kemungkinan bagi siapa saja untuk menyelamatkannya. Yang sedang berkata, itu juga sangat mungkin bahwa orang yang menyelamatkannya melakukannya dengan maksud untuk menyakitinya, kata Hakim Underworld Black Fiend. Jadi begitu, bawahan ini mengerti sekarang, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Namun, seseorang kemudian berkata dengan cemas, Hakim Dewa Dunia Bawah, jika orang yang menyelamatkan Chu Feng benar-benar melakukannya dengan niat buruk. Bukankah itu berarti bahwa Chu Feng berada dalam bahaya besar sekarang? Aku juga tidak berharap kematiannya. Bagaimanapun, ia membawa harapan umat manusia. Namun, dengan situasi saat ini, sungguh tidak cocok bagi kita untuk melibatkan diri. Jadi, lebih baik kita kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Istana-Istana. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hakim Underworld Black Fiend melihat ke kejauhan dan bergumam, agar ada orang yang ingin melukai anak itu, tentu akan ada orang yang ingin melindungi anak itu. Lain, jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sangat sulit baginya untuk menjadi dewasa. Semoga Tuan Istana Tuan bersedia melindungi anak itu. Petik 2. Pada saat ini, tentara dari 4 klan kekaisaran besar juga sedang dalam perjalanan kembali. Di antara pasukan yang luas dan luar biasa adalah kereta perang emas yang berkilau. Ke-6 tetua tertinggi yang agung dan ke-4 kepala klan semuanya berada di kereta perang itu. Selain mereka, ada individu lain. Dia adalah orang yang telah memalsukan penampilan Chu Feng sebelumnya, 100 Transformations Clayman. Hanya, pada saat ini, sementara ke-4 kepala klan semua berdiri, bahwa ratusan transformasi Clayman sebenarnya duduk di samping 6 tetua yang terhormat Utmos. Selain itu, tidak ada jejak gugup atau perasaan terhambat dalam tatapannya. Meskipun dia hanya seorang kaisar bela diri peringkat 1, dia memiliki sikap berdiri sejajar dengan 6 tetua yang terhormat Utmos. Kelangsungan hidup Chu Feng berarti bahwa tidak akan ada akhir masalah. Kemungkinan, 4 klan kekaisaran besarmu tidak akan bisa tetap damai. Dengan temperamen Chu Feng itu, begitu dia matang,
tidak akan mengejutkan jika dia datang dan memusnahkan 4 klan kekaisaran besarmu di masa depan. The Hundred Transformations Clayman duduk di sana dan memainkan jari-jarinya. Dia bertindak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Kami sudah tahu itu tanpa kamu perlu memberitahu kami. Jika tidak, mengapa kita harus ngotot membunuh Chu Feng? Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sarana untuk merawat Chu Feng, tepatnya apa artinya itu yang kamu bicarakan? Tanya tetua yang terhormat dari klan Nangong Imperial Clan. Sangat sederhana, tingkatkan karunia di kepalanya. Pasti akan ada orang yang akan memberitahu kami tentang informasi mengenai Chu Feng itu, kata The Hundred Transformations Clayman. Tingkatkan karunia lebih lanjut, apakah hadiahnya sekarang masih kurang? Keempat kepala klan bertanya serempak. Ini tidak cukup, sangat tidak memadai. Jika kamu semua menambahkan Imperial Armament ke dalam hadiah kamu saat ini, itu sudah cukup, kata The Hundred Transformations Clayman. Apa, persenjataan kekaisaran? Kamu ingin kami menggunakan segel Kaisar Naga kami sebagai hadiah? Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Segel Kaisar Naga adalah fondasi dari 4 klan kekaisaran besar kami. Tetua mahkota tertinggi 4 klan semuanya menggelengkan kepala. Bahkan jika kalian semua menawarkan segel Kaisar Naga sebagai hadiah, tidak ada yang akan mempercayai kalian semua. Semua orang tahu betapa pentingnya segel Kaisar Naga bagi kalian semua. Petik 2. Tuanku mampu meminjamkan kalian semua persenjataan kekaisaran. Namun, dia memiliki kondisi, kata The Hundred Transformations Clayman. Apa kondisinya? Semua orang bertanya serempak. Kalian semua harus menyerahkan 4 Stellar Kiss Moonlight kepada tuanku. Jika kamu melakukan itu, dia akan meminjamkan kamu persenjataan kekaisaran. Namun, ingat, itu hanya pinjaman. Mengenai pinjaman aku yakin kamu semua mengerti apa artinya ini, kata The Hundred Transformations Clayman. Ini, para tetua yang maha tinggi memandang satu sama lain. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kesulitan. Tidak terburu-buru, kamu semua dapat mempertimbangkan ini secara perlahan. Namun, di hadapan sebuah labirin yang tidak dapat dibuka oleh kalian semua dan kesempatan untuk melenyapkan musuh besar, aku percaya kamu semua akan mengambil keputusan. Ketika ratusan transformasi Clayman mengucapkan kata-kata itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu, klan kekaisaran Nangong kami bersedia untuk menyerahkan kunci stellar kami, kata tetua yang terhormat klan Nangong kekaisaran Utong. Kami juga bersedia. Setelah itu, tetua yang terhormat Utmos dari 3 klan lainnya juga menyuarakan kesediaan mereka. Itu pilihan yang tepat. Pada saat ini, Hundred Transformations Clayman berbalik. Senyum benar-benar muncul di wajahnya yang tidak memiliki fitur wajah. Senyum itu sangat ganas. Hanya, bahkan jika kita dapat menemukan Chu Feng itu, dengan banyak orang yang melindunginya. Aku takut akan sangat sulit untuk menghilangkannya, kata tetua mahkota kekaisaran Beitang Imperial Clan Utmos Exalted. Mengenai itu, kalian semua bisa tenang. Seperti kata pepatah, ketika membantu, seseorang harus membantu sepenuhnya. Jika kalian semua bersedia menyerahkan keempat Stellar Kiss kepada tuanku akan mengurus Immortal berambut salju. Adapun kompas Immortal, tanpa Immortal berambut salju, aku percaya kamu semua harus bisa merawatnya, bukan? Kata The Hundred Transformations Clayman. Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi luar biasa. Mendengar kata-kata itu, ekspresi gembira samar muncul di wajah yang sebelumnya suram dari 4 tetua klan tertinggi utuh yang mulia. Pada saat orang-orang dari berbagai kekuatan mendiskusikan Chu Feng, pria berjubah hitam itu masih membawa Chu Feng dan yang lainnya bersamanya dan dengan cepat terbang melalui kekosongan. Hanya ketika mereka tiba di barisan gunung, dia memperlambat kecepatannya dan mendarat di hutan gunung. Senior, kebaikanmu bukan sesuatu yang bisa berterima kasih pada junior ini dengan kata-kata. Namun, aku masih berharap bahwa kamu bersedia memberitahu aku nama kamu yang sangat terhormat, sehingga Chu Feng ini dapat membayar kembali rahmat kamu untuk menyelamatkan hidup aku di masa depan. Petik 2. Pada saat mereka mendarat, Chu Feng menggenggam tinjunya ke arah pria berjubah hitam misterius itu. Bahkan Hong Qiang dan Bai Li Xuankong mengepalkan tangan mereka dengan hormat kepada pria berjubah hitam itu untuk mengucapkan terima kasih. Namun, pria berjubah hitam itu benar-benar mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menghadapi kedalaman hutan dan berkata, hanya ini yang bisa aku bantu. Jika ini masih tidak berhasil, kamu hanya bisa turun tahta. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria berjubah hitam misterius sekali lagi menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tercengang. Meskipun lelaki berjubah hitam misterius itu menyelamatkan mereka, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng dan yang lainnya masih mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana pria berjubah hitam itu berbicara sebelumnya. Alasan untuk itu adalah karena saat ini ada aura yang mendekati mereka dari arah itu. Itu adalah aura Kaisar Bela Diri peringkat 3. Teman kecil Chu Feng, aku telah mendengar nama besar kamu untuk waktu yang lama sekarang, dan ingin bertemu dengan kamu. Hari ini, aku akhirnya bisa melihatmu. Ini benar-benar kesenangan aku, benar-benar kesenangan aku. Meskipun ia memiliki penampilan manusia, Chu Feng mampu merasakan bahwa ia bukan manusia. Dari auranya, Chu Feng memutuskan bahwa dia adalah binatang yang mengerikan. Senior, apakah kamu dari King Monstrous Dragon Rache? Tanya Chu Feng. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah kerajaan, teman kecil Chu Feng benar-benar melihat melalui aku.
Ya, aku kepala klan balap naga mengerikan raja, Yao Jiao Guang, kata Yao Jiao Guang dengan senyum berseri-seri. Jadi itu sebenarnya senior Yao Jiao Guang. Junior Chu Feng berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Chu Feng menggenggam tinjunya dan membungkuk hormat kepada Yao Jiao Guang. Chu Feng tahu bahwa pria berjubah hitam, terlepas dari siapa dia, hanya diminta oleh orang lain untuk menyelamatkannya. Adapun orang yang benar-benar ingin menyelamatkan Chu Feng, itu adalah kepala klan Raja Beast Dragon Monstrous, Yao Jiao Guang. Teman kecilku Chu Feng, jangan mengucapkan terima kasih dengan cepat. Aku membawa kamu ke sini karena aku mempunyai masalah yang perlu aku bantu. Mungkinkah teman kecil Chu Feng bersedia membantu aku? Kata Yao Jiao Guang.